Kemudian kita juga dalam CPTPP, walaupun CPTPP kita agak ketinggalan dibandingkan Singapura, Malaysia, Vietnam, tapi kita juga sedang masuk. Dan tentu Singapura tidak suka-suka banget juga kalau Indonesia masuk di dalam seluruh free trade. Jadi ada juga upaya-upaya untuk mengganggu Indonesia, tetapi Indonesia sudah di dalam track pertama, open access, salah satu negara paling besar. Singapura adalah contoh paling sempurna dari bagaimana kekayaan tidak selalu lahir dari tanah, tambang, atau hutan. Negara kecil tanpa sepetak pun sumber daya alam strategis ini justru berhasil memanen nilai ekonomi dalam jumlah triliunan rupiah dari setiap jengkal kekayaan bumi Indonesia. Tidak dengan cara kasar, tidak dengan penjajahan terbuka, tetapi melalui sebuah sistem yang bekerja sangat senyap, rapi, dan nyaris tak pernah disadari. Sebuah mesin uang raksasa yang mengubah aliran barang, modal, dan data kita menjadi tumpukan kemakmuran bagi mereka. Di balik kemilau gedung pencakar langit dan reputasi sebagai negara paling tertib di Asia, Singapura membangun fondasi ekonominya di atas penguasaan sistem, bukan sumber daya. Mereka memahami satu hal penting yang sering luput dari perhatian negara kaya sumber daya, bahwa siapapun yang menguasai jalur perdagangan, logistik, keuangan, dan teknologi, dialah yang akan memanen keuntungan terbesar. Dalam konteks Asia Tenggara, Singapura memainkan peran itu dengan presisi nyaris sempurna. Letak geografis Singapura bukan kebetulan. Negara ini berdiri tepat di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menjadi pintu masuk sekaligus pintu keluar utama arus barang dari dan menuju pasar global. Setiap kapal yang membawa batu bara, minyak sawit, minyak mentah, gas, dan berbagai komoditas lain dari Indonesia menuju Eropa, Amerika, atau Asia Timur, hampir selalu bersinggungan dengan sistem logistik Singapura. Di titik inilah uang mulai bekerja, bukan melalui eksploitasi langsung, tetapi melalui jasa. Pelabuhan Singapura bukan sekadar tempat kapal bersandar. Ia adalah mesin ekonomi berteknologi tinggi yang memproses arus barang dengan kecepatan, efisiensi, dan kepastian yang sulit ditandingi negara lain di kawasan. Setiap aktivitas bongkar muat, setiap jam kapal bersandar, setiap layanan transit, semuanya menghasilkan biaya jasa. Bagi Singapura, komoditas Indonesia bukan hanya barang, melainkan arus pendapatan yang terus mengalir tanpa perlu memiliki satu batang pohon sawit atau satu lubang tambang pun. Indonesia, dengan wilayah luas dan produksi melimpah, seringkali merasa lebih praktis dan efisien mengirim barang melalui Singapura dibanding membangun sistem logistik sendiri yang terintegrasi dan kompetitif. Pilihan yang terlihat rasional dalam jangka pendek ini justru menciptakan ketergantungan struktural dalam jangka panjang. Setiap ton kekayaan alam yang keluar lewat sistem asing, berarti nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati di dalam negeri justru berpindah keluar batas kedaulatan. Namun Singapura tidak berhenti sebagai negara transit. Mereka melangkah lebih jauh dengan membangun industri pemurnian dan pengolahan berskala masif. Energi dan mineral yang dibeli dalam bentuk mentah diproses menggunakan teknologi tinggi, lalu dijual kembali sebagai produk bernilai jauh lebih mahal. Disinilah perbedaan paling tajam antara negara penghasil dan negara pengolah terlihat dengan jelas. Risiko lingkungan, sosial, dan eksploitasi sumber daya ditanggung oleh negara asal, sementara margin keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak yang menguasai teknologi dan sistem industri. Dalam struktur ini, Indonesia seringkali terjebak pada posisi sebagai pemasok bahan mentah. Harga ditentukan pasar global, margin tipis, dan ketergantungan terus berulang. Sebaliknya, Singapura menikmati posisi aman sebagai pengolah dan distributor dengan keuntungan stabil dan minim risiko. Selama pola ekspor mentah ini terus berlangsung, kesenjangan ekonomi kawasan bukan hanya sulit ditutup, tetapi justru akan semakin menganga. Mesin uang berikutnya bekerja melalui sektor keuangan. Singapura memposisikan dirinya sebagai pusat finansial paling stabil dan paling dipercaya di Asia Tenggara. Kepastian hukum, perlindungan aset, dan reputasi internasional membuat banyak pemilik modal dari Indonesia memilih menyimpan kekayaannya di sana. Modal yang berasal dari tanah, laut, dan hutan Indonesia kemudian diparkir, dikelola, dan diputar dalam sistem perbankan Singapura. Fenomena ini menciptakan paradoks besar. Kekayaan yang dihasilkan dari dalam negeri justru menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi negara lain. Dana-dana besar tersebut diinvestasikan ke berbagai proyek global, memperkuat sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan Singapura. Dalam banyak kasus, ketika korporasi Indonesia membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar, transaksi tersebut kembali difasilitasi oleh bank-bank yang bermarkas di sana. Menggibeh putak, tetapi pusat kendalinya tetap berada di luar negeri.
Ketergantungan finansial ini bukan sekadar persoalan teknis perbankan, melainkan persoalan kedaulatan ekonomi. Ketika arus modal strategis lebih banyak bergerak melalui sistem asing, maka kemampuan negara untuk mengendalikan arah pembangunan ekonominya sendiri menjadi terbatas. Singapura memahami ini dengan sangat baik, dan mereka memelihara sistem tersebut dengan konsistensi luar biasa. Di era digital, mesin uang Singapura berevolusi ke level yang lebih canggih. Mereka membaca masa depan lebih cepat daripada negara-negara di sekitarnya. Infrastruktur data, pusat server, dan ekosistem teknologi dibangun sebagai fondasi ekonomi baru. Banyak perusahaan rintisan dan raksasa teknologi yang beroperasi di pasar Indonesia memilih menempatkan pusat data dan kantor regionalnya di Singapura. Alasannya sederhana, keamanan, kepastian hukum, dan efisiensi. Namun dampaknya sangat besar. Setiap transaksi digital, setiap klik, setiap aktivitas ekonomi berbasis data yang dilakukan jutaan penduduk Indonesia secara tidak langsung menghasilkan aliran pendapatan ke luar negeri. Nilai ekonomi dari data, iklan, layanan digital, dan komputasi awan mengalir tanpa hambatan. Sementara negara pasar hanya menjadi konsumen. Dalam ekonomi digital, siapa yang menguasai infrastruktur, dialah yang menguasai nilai. Singapura juga memanfaatkan kelemahan klasik negara berkembang, yaitu birokrasi yang rumit dan kepastian hukum yang sering berubah. Mereka menawarkan kemudahan berbisnis yang kontras dengan kompleksitas perizinan di negara lain. Akibatnya, banyak perusahaan internasional memilih mendirikan badan hukum di Singapura sebagai pintu masuk ke pasar Indonesia. Operasi bisnis berlangsung di Indonesia, tetapi keuntungan, pajak, dan jasa profesional mengalir ke luar negeri. Model ini sangat efisien bagi Singapura. Mereka mendapatkan manfaat ekonomi tanpa harus menanggung risiko sosial, politik, atau lingkungan secara langsung. Selama reformasi struktural di negara-negara tetangga berjalan lambat, posisi perantara ini akan tetap menguntungkan. Singapura secara konsisten memperbarui regulasi dan kebijakan agar tetap menjadi destinasi paling menarik bagi modal global. Semua ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari strategi jangka panjang yang dirancang dengan disiplin tinggi. Singapura tidak mencuri, tidak merampas, dan tidak memaksa. Mereka membangun sistem, lalu membiarkan negara lain masuk ke dalamnya secara sukarela karena dianggap lebih praktis. Disinilah letak kekuatan sesungguhnya. Kekuasaan tidak lagi hadir dalam bentuk senjata, tetapi dalam bentuk standar, sistem, dan efisiensi. Pertanyaannya kemudian bukan mengapa Singapura bisa begitu maju, melainkan mengapa negara kaya sumber daya justru terus berada dalam posisi lemah secara struktural. Selama nilai tambah ekonomi terus bocor ke luar negeri, selama ekspor mentah masih menjadi andalan, dan selama sistem nasional belum mampu menandingi efisiensi regional, maka cerita ini akan terus berulang. Kekayaan alam seharusnya menjadi fondasi kemandirian, bukan sekadar bahan baku bagi kemakmuran pihak lain. Tantangannya bukan pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada keberanian membangun sistem sendiri, mempercepat reformasi, dan menguasai teknologi. Tanpa itu, Indonesia akan terus menjadi bagian dari mesin uang negara lain, menyuplai bahan mentah, modal, dan pasar, sementara pusat keuntungan tetap berada di luar. Inilah realitas ekonomi modern yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sebuah pengalihan nilai yang berlangsung halus, legal, dan sistematis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini adil atau tidak, tetapi sampai kapan pola ini akan terus diterima sebagai sesuatu yang normal. Karena dalam ekonomi global, mereka yang menguasai sistem akan selalu memetik hasil terbesar, sementara yang hanya mengandalkan kekayaan alam akan terus berada di posisi paling rentan.